Kita teliti yang sesungguhnya, ternyata di agama apapun sama. Mereka beragama tujuannya adalah ingin mencari surga, ingin mencari nirwana. Jadi kalau memang betul mereka itu ingin mencari surga atau nirwana, maka mereka harus melaksanakan ritual-ritual. Ada yang di sebagian aliran kejawen yang mengatakan bahwa ritualnya orang yang akan mensucikan diri, yang ingin masuk surga atau ingin masuk nirwana, yang ingin mendapatkan nirwana, maka harus berpuasa ngebleng selama 40 hari 40 malam. Jadi nggak makan, nggak minum selama 40 hari 40 malam. Apakah dengan demikian mereka itu salah? Kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena mereka melakukan seperti itu dengan penuh keyakinan, dan juga ada tuntunannya di aliran mereka. Jadi pada intinya begini, barang siapa yang ingin masuk surga atau yang ingin mencapai nirwana, maka mereka harus melakukan beberapa ritual-ritual. Bahkan ada yang mengatakan orang dewasa yang mampu kembali menjadi bayi, maka dialah orangnya yang paling bahagia. Orang dewasa yang mampu kembali menjadi bayi, maka dialah orang yang paling sukses. Orang dewasa yang mampu kembali menjadi bayi, maka dialah orang yang akan mencapai nirwana. Maka di agama apapun penting untuk mensucikan diri. Kalau kita sebagai orang muslim, maka kita harus mensucikan diri kita dengan cara Islam, dengan cara apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu hari Rasulullah pernah bersabda, apa kata beliau? Ala atulukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bil darajat. Qalu bala. Wahai para sahabat, bolehkah kalian aku tunjukkan? Maukah kalian aku beritahu atas apa yang bisa melebur beberapa kesalahan kita, bahkan bisa mengangkat derajat kita? Jadi Rasulullah pernah bilang kepada sahabat seperti itu, maukah kamu sahabat kalian aku beritahu atas perbuatan yang bisa melebur dosa-dosamu, melebur kesalahan-kesalahanmu, dan bisa mengangkat derajatmu? Sahabat menjawab, qalu bala, iya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, qala isbahul wudu alal makarih. Yang pertama adalah sempurnakan wudu ketika kita dalam keadaan pengis, ketika kita dalam keadaan susah. Artinya begini, di saat dinginnya begitu dingin, sempurnakan wudu, maka itu bisa melebur dosa-dosa kita, dan itu bisa mengangkat derajat kita. Ini adalah salah satu ritual yang telah diajarkan Rasulullah agar kita sebagai muslim bersih dari dosa dan kita bisa mencapai surga atau kita bisa mencapai nirwana. Yang kedua, kasratul khoto ilal masajid. Yang kedua, perbanyaklah langkah menuju masjid. Jadi usahakan 5 waktu ini benar-benar kita sholat jamaah di masjid. Pulang jalan kaki, berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki. Dulu sahabat itu bahkan bisa mencapai 5 kilo, pulang pergi 10 kilo pun ditempuh.
Sekarang masjid dekat, hanya 500 meter, hanya 100 meter, itu pun kita malas. Padahal setiap langkah kita, setiap satu jangkah kita menuju masjid itu dihapus oleh Allah dosa-dosa kita, dihapus oleh Allah kesalahan-kesalahan kita, dan diangkat oleh Allah derajat kita. Tapi kita malas. Kenapa? Itulah salah satu kelemahan kita. Sehingga kalau kita ingin mencapai nirwana, kita ingin masuk surga, maka perbanyaklah melangkah menuju masjid. Yang ketiga, wantidharus sholati ba'da sholat, setelah sholat berjamaah zuhur, berhentilah di masjid menunggu sampai jamaah asar. Setelah jamaah asar, berhenti di masjid sampai jamaah maghrib. Setelah jamaah maghrib, masih diam di masjid sampai jamaah isya. Itu dari waktu ke waktu kita menunggu sholat jamaah, itu bisa melebur dosa-dosa kita, bisa melebur kesalahan-kesalahan kita, dan bisa memasukkan kita, kalau kita sudah bersih dari dosa, maka kita bisa masuk surga. Jadi 3 hal ini penting untuk kita pahami. Kalau kita ingin masuk surga, yang pertama harus menyempurnakan wudu di saat waktu yang sangat susah. Yang kedua harus memperbanyak langkah ke masjid. Yang ketiga harus menunggu jamaah setelah berjamaah. Itu menurut aturan yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Imam Ghazali berpendapat lagi, orang yang ingin masuk surga, orang yang ingin mencapai nirwana, maka dia harus membersihkan hatinya. Ini lebih dalam lagi. Bersihkan dari apa? Menurut orang tasawuf, bersihkan hati ini dari anir radha'il, dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Ada rasa riya, kita buang. Ada rasa hasud, kita buang. Ada rasa iri pada orang lain, kita buang. Kita isi dengan sifat-sifat yang baik dalam hati kita. Artinya at-tahliyah anil radha'il wa tahliyah, membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati dan diisi dengan perbuatan atau sifat-sifat yang baik. Itu menurut orang tasawuf. Bersihkan hati dari kotoran-kotoran atau sifat-sifat yang buruk dan diisi dengan sifat-sifat yang baik. Maka kalau itu bisa kita lakukan, kita bisa masuk surga. Dalam kata lain, kita bisa, berarti kita telah melangkah menuju nirwana. Yang kedua adalah membersihkan hati amma siwallah. Ini lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi tingkatnya. Yaitu membersihkan hati dari apapun selain Allah. Artinya dalam 24 jam hati ini jangan pernah isi apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah kita mendengar Gus Dur bahwa beliau dalam 24 jam beliau membaca lafaz Allah, Allah, Allah dalam hati itu 100.000 kali. Nah, itu adalah untuk melatih diri agar kita bisa mencapai surga, kita bisa mencapai nirwana. Maka hal yang seperti ini harus kita lakukan kalau kita memang benar-benar ingin mencapai nirwana. Jadi pada intinya jalan menuju nirwana adalah harus membersihkan hati, harus membersihkan diri dari dosa-dosa, dan membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk. Dan bila perlu kita memang, kalau memang itu pangkat kita, lebih dalam lagi, bersihkan hati kita dari apa selain Allah. Jangan pernah mengingat apapun selain Allah, jangan pernah mencintai siapapun selain Allah. Ingatlah selalu kepada Allah dan cintailah selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka kita bisa berjalan melangkah